Oke, sudah angka satu ya. Nah, terima kasih. Oh, Bapak Ana Sudiatman ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, supaya pertemuan kita efektif siang hari ini, dan saya menghargai juga waktu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Zoom ini, pasti ada sesuatu yang pengen dicari nih. Coba dong ketikkan di kolom chat atau sampaikan langsung apa sih yang Bapak Ibu inginkan dari pertemuan siang hari ini. Silahkan boleh tulis. Saya tunggu nih tulisannya nih. Ayo silahkan Bapak Ibu tuliskan apa yang Bapak Ibu inginkan dari pertemuan siang hari ini, konteksnya tentang persiapan pensiun atau refreshment tentang persiapan pensiun. Silahkan boleh tuliskan. Apa nih yang Bapak Ibu harapkan nih dari pertemuan kali ini nih? Silahkan boleh tuliskan. Mbak Dia, kalau ada yang dituliskan boleh dibaca ya. Oke, siap. Dari Pak Nur Hadi, mohon izin saya bacakan, Coach. Ya. Untuk menambah ilmu dari Pak Nur Hadi. Lanjut dari Pak Anda Ilmu apa Sudiatman. tuh? Boleh disampaikan, Pak Nur Hadi, ilmu apa, Pak? Oke, Pak Nur Hadi. Mungkin langsung ke ke berikutnya, Coach. Boleh? Pak? Mungkin Iya, langsung. boleh langsung. Oke, Pak Anda Sudiatman mempersiapkan mental yang siap. Kemudian dari Ibu atau Bapak Rahman mohon izin, usaha yang cocok buat masa pensiun nih, Coach. Lalu dari Pak Anto Wiryanto untuk menambah pengetahuan dan bagi pengalaman tentang pasca pensiun. Lalu dari Pak Agung Tri dapat solusi investasi wira swasta yang aman. Ini macam-macam ternyata, Coach. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, bagi yang Bapak Ibu berharap apa sih aktivitas setelah hari ini dan apa usahanya, mungkin nanti Bapak Ibu keep in konteks atau tetap menjalin hubungan dengan teman-teman MPPSQ ya, karena temanya mungkin berbeda-beda. Secara spesifik kita tidak membahas itu, hanya kita membahas eh, peluang apa sih yang bisa kita dapatkan. Oh, dari Pak Saiful Anam juga tuh kontrol emosional, spiritual, dan konsisten. Dari Pak Surya dapat bekal pengetahuan yang baik untuk mental dan usaha yang sukses. Oke, baik Bapak Ibu, saya hanya ingin berkisah tentang ibu saya yang pensiun dari PT Garuda Indonesia beberapa tahun lalu. Nah, kalau Bapak Ibu setuju saya berkisah, boleh anggukan kepalanya? Boleh. Terima kasih sekali. Nah, saya lupa tahun berapa, waktu itu usia saya 26 tahun. Ya, 26 atau 27, saya lupa. 27 atau mungkin sekitar 28 loh. Ya, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Mbak Dia langsung ketawa, wah setua itu gitu kan. Ya, sekitar puluhan tahun yang lalu, ibu saya pensiun dari PT Garuda Indonesia, Bapak Ibu. Dan uang pensiunnya waktu itu, ini belum sama jam sostek yang dicairkan ya Bapak Ibu ya. Uang pensiunnya itu menembus angka miliaran, satu lebih. Wah, siapa yang pengen dapat uang jumlahnya miliar? Boleh angkat tangannya? Kita aminkan. Ya amin ya buat Bapak Ibu semua ya. Wah, Bu Seti langsung, wah gitu. Ya, Kalau uang pasti mau dong, Pak. oh iya dong, saya juga mau Bu, gitu kan. Nah, ternyata yang menarik adalah bukan seberapa banyak uang itu masuk, tapi ternyata hitungannya nggak sampai sebulan, jumlah uang miliaran itu sudah habis. Jumlah uang yang miliaran itu sudah habis, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kenapa kok nggak sampai sebulan uang itu sudah habis? Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat atau menyampaikan langsung. Silahkan. Ayo.
kok nggak sampai hitungan bulan, bahkan nggak sampai sebulan, uang yang jumlahnya miliaran itu sudah habis? Ayo, Bapak Ibu boleh tulis atau boleh sampaikan langsung. Kenapa kok habis? Terima kasih Pak Rahman. Tidak ada persiapan atau planning ke depannya. Apalagi salah Coach, boleh. penggunaan penempatan investasi. Betul Bu, silakan Bu. Kalau mau nyampaikan langsung boleh. Banyak hutang, Coach, banyak kayak gini. Ya, Coach boleh bicara langsung. boleh. Nah, 1 miliar bisa cepat habis karena uang itu tidak ada perputaran untuk usaha atau dimanfaatkan yang bisa dia apa? Dia tuh bisa tambah lagi, tidak dihabiskan pada saat itu juga. Jadi harus adanya planning yang benar, perencanaannya atau apa segala macam. Jadi Mhm. uang itu tidak lenyap dengan sendirinya. Begitu menurut pendapat saya. Ya. Terima kasih. Oh, terima kasih sekali Ibu Seti. Memang tidak lenyap dengan sendirinya sih Bu. Nggak tiba-tiba masuk rekening itu hilang nggak. Iya betul Pak Valentinus lebih sih lebih dari 1 M Pak Valentinus lebih dari 1 M. Dan ternyata yang saya pelajari adalah saya sadar ini terjadi itu ketika saya juga mengalami hari di mana saya pensiun Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ternyata begini. Lepas dari analisa Bapak Ibu yang hebat-hebat, tapi akhirnya saya paham apa yang dilakukan oleh ibu saya ketika saya pun mengalami hal yang sama di tahun 2020. Jadi begini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa jawab ini ya. Saya dan Anda sedang naik kapal nih. Tiba-tiba kapalnya karam. Kita nggak punya pelampung. Sudah? Nah, karena nggak punya pelampung, berarti kan kita perlu alat keselamatan supaya kita tidak tenggelam. Betul Bapak Ibu? Betul Benar. ya? Oke. Nah, sekarang tolong Bapak Ibu jawab, ketika kita nggak pakai pelampung, yang lewat di depan mata kita itu adalah kayu. Apa yang mau kita lakukan? Jarakkan. Kayu ngambang. Kita pegang kan? Mhm. Nah, terima kasih Pak Valentinus. Kemudian yang lewat di depan kita adalah ban, ban bekas atau ban-ban luar, ban mobil, ban luar. Apa yang mau kita lakukan? Pegang juga supaya kita nggak tenggelam. Yang kita cari adalah pelampung, tapi yang lewat macam-macam. Bahkan kalau yang lewat cuma daun kering, apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu ketika kita berada dalam proses tenggelam? Daun kering nih yang lewat nih. Apa yang mau kita lakukan? Meskipun cuma daun kering yang lewat, di saat posisinya kita hendak tenggelam, apa yang kita lakukan terhadap daun kering itu? Tetap Ayo, Bapak Ibu boleh jawab, boleh tuliskan. Oke, silahkan. Apa yang akan kita lakukan? Nah, terima kasih Pak Valentinus. Tetap kita pegang untuk sebagai pegangan agar kita tidak tenggelam. Apa kesimpulannya Bapak Ibu dari peristiwa itu? Akhirnya saya memahami kenapa ibu saya melakukan investasi tanpa arah. Ada orang yang datang nawarin investasi, dia keluarkan uangnya. Ada orang yang ngaku-ngaku saudara minjem uang sampai sekarang nggak balik, dia juga kasih uangnya. Ternyata ibarat kita pengen tenggelam, yang lewat ya itu tadi. Ban, kayu, bahkan daun kering kita keluarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita pensiun, kita berada di posisi yang selama ini kita dapat penghasilan pasti per bulannya. Setelah pensiun, loh gimana nanti nih sementara harga-harga barang terus meningkat, ekonomi terus bergejolak, sementara jangan-jangan uang yang kita dapatkan nggak cukup untuk mengcover kehidupan sehari-hari. Kalau konsepnya seperti ini, Bapak Ibu, yang diperlukan pertama kali oleh orang yang pensiun
Itu pengetahuan tentang investasi atau memperbaiki mentalnya dulu nih? Bapak Ibu silakan jawab. Kalau dari peristiwa ibu saya tadi, terima kasih Pak Sumartono. Mentalnya dulu. Kenapa? Karena dalam keadaan panik, kita menganggap semua tawaran itu adalah peluang, padahal belum tentu. Itulah kenapa uang ibu saya habis. Dalam keadaan panik, orang-orang yang mencoba menipu, banyak nggak dalam kejadian keseharian? Kita lagi panik, tiba-tiba ada orang datang, niatnya pengen nipu, tapi dia ngomongnya menolong, dan akhirnya kita ketipu. Banyak nggak kejadian seperti itu? Oh banyak, Bapak Ibu. Dalam keadaan emosi yang sedang bergejolak, ini contoh ya, di Indonesia, orang yang pengen berangkat umroh kan banyak. Sudah ada beritanya ketipu sama travel umroh yang abal-abal, masih ada tipu, bener nggak Bapak Ibu? Bener kan? Di bidang investasi, sudah tahu banyak berita tentang orang tertipu investasi, kok masih ada aja berita itu terjadi? Kenapa kira-kira? Permasalahannya di mental atau di skill kalau terjadi penipuan berulang-ulang. Betul. Berarti kalau berbicara panik, ini masalah skill atau masalah mental nih, Bapak Ibu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Kita sepakat, ternyata dalam keadaan panik, kebanyakan orang mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri. Padahal yang dia perlukan adalah menata pikiran, mindset, menata perasaan, soul set, supaya keputusannya tepat. Sepakat Bapak Ibu di sini? Oke, kalau sepakat, maka saya tuliskan nih Bapak Ibu. Resep dari Dr. Ari Ginanjar. Yang pertama, ini saya tulis ya. Nah, Bapak Ibu apakah membaca apa yang saya tuliskan di kolom chat? Yang pertama, managing energy. Oke. Yang kedua, nggak kebaca ya. Kedua, Grand Why. Yang ketiga, growth mindset. Yang keempat, talent DNA. Ya mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada yang ASN yang boleh jadi secara peraturan pemerintah masih mendapatkan penghasilan bulanan. Nah, akhirnya kemarin ketika berbicara dengan praktisi keuangan, saya mendapatkan satu pelajaran berarti Bapak Ibu. Coba mungkin bagi Bapak Ibu yang setelah pensiun masih mendapatkan penghasilan bulanan. Pertanyaannya begini, penghasilan bulanan kita apakah akan ada kenaikan Bapak Ibu atau flat saja? Boleh dong dijawab yang setelah pensiun masih mendapatkan penghasilan bulanan, boleh dijawab ya. Pakai tulisan oh flat. Terima kasih Pak Valentinus. Berarti artinya kalau yang saya pahami nih ya, ketika pensiun kita dapat 5 juta sampai nanti kemudian kita nggak ada tetap 5 juta. Betul ya? Betul Bapak Ibu ya? Oh, turun. Oh, malah berkurang. Berkurang jumlahnya atau bagaimana? Boleh saya dikasih paham nih. Apakah jumlahnya berkurang? Oh, jumlahnya berkurang. Oh, seperti itu. Sementara inflasi di Indonesia, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya nggak usah pusing-pusing. Bapak Ibu beli gorengan aja sekarang, yang dulunya 10.000 empat, sekarang 10.000 dapat berapa tuh? Atau mungkin dapatnya tetap sama, 5, tapi bentuk gorengannya jadi mini. Jangankan gorengan, Bapak Ibu tahu momogi dengan harga yang sama, dulu masih 2 batang, Pak, Bu, momogi itu. Sekarang sudahlah 1 batang segede kelingking lagi.
Ya, ya artinya kita nggak bisa, apalagi sekarang perang dagang Cina dan Amerika nih. Saya pikir cuman Indonesia saja harga yang naik, Pak. Ternyata di luar negeri yang biasanya saya beli makanan itu harganya $18, sekarang naik jadi $19. Waduh, ternyata luar negeri juga kena imbasnya gitu dengan barang yang sama, bahkan yang dikurangi kalau dulu pakai aluminium foil yang ramah makanan, sekarang pakai bungkusan kotak gitu kan. Jadi degradasi gitu kan. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Berarti kan tantangan semakin bertambah, challenge semakin bertambah, keadaan ekonomi semakin berubah, yang kita perlukan saat ini adalah bagaimana mengatur mindset kita dan perasaan kita. Dan menariknya begini, ketika mindset kita positif dan perasaan kita positif, hal-hal baik akan datang dengan sendirinya. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, managing managing energi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat ini ketika hmm, nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja Bapak Ibu ya supaya momentumnya nggak hilang. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat gambar ini ketika training. Siapa yang masih ingat boleh tulis di kolom chat. Siapa yang masih ingat gambar ini? Siapa yang masih ingat gambar ini? Sepertinya sudah lupa ini, Coach. Sudah lupa ya. Tidak ada yang Oke, ingat. Bapak Ibu boleh lihat ke arah gambarnya. Saya menjelaskan pelan-pelan ya. Oleh David Hawkins diteliti lah, ternyata energi manusia itu berbanding lurus dengan perasaannya. Energi saya, energi Bapak Ibu berbanding lurus dengan perasaannya. Di bawah garis merah ini, ya, saya mohon izin. Di bawah garis merah ini itu adalah energi rendah. Oke. Di bawah garis merah ini adalah energi rendah. Bangga, eh, kita membanggakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya, energinya 175. Contoh, bangga karena jabatan kita lebih tinggi, bangga karena mobil kita lebih bagus, handphone kita lebih bagus, maka energinya 175. Kenapa 175? Kita pasti akan depresi, bukan pasti. Secara psikologis, manusia yang bangga dengan apa yang dia miliki, dia akan menjadi terhina ketika orang lain punya yang lebih bagus dibanding kita. Oke, contoh, wah, saya punya mobil nih. Misalnya mobil saya Lexus. Wah, dia bangga dengan Lexusnya. Tiba-tiba di samping kita lewat orang naik Lamborghini. Perasaan kita gimana? Ya, Lexus tidak berarti lagi. Artinya itulah kebanggaan diri. Ketika kita bangga dengan pangkat dan jabatan, misalnya contoh, oh saya sekretaris dinas. Tiba-tiba ada kepala dinas. Nah, itu kita merasa rendah tuh. Oh, saya kepala dinas, ada bupati. Artinya ketika kita bangga kepada sesuatu yang orang lain bisa punya lebih, maka kita akan merasa terhina. Kemudian yang kedua, marah energinya 150. Meskipun, ini contoh mohon maaf Bapak Ibu, di antara kita mungkin selama ini kita selalu membanggakan apa yang kita miliki. Nah, kejadian fenomena orang-orang pensiun adalah dia pensiun itu nggak mau kelihatan lemah dan nggak mau kelihatan eh, tidak mau terlihat sengsara dan tidak mau terlihat lemah. Contoh, ini waktu di kelas MPP juga nih waktu training. Pak, saya pengen besarin rumah saya. Loh, untuk apa besarin rumah? Supaya orang tahu pensiun itu berharga. Waduh. Kemudian di challenge lah.
Emang Bapak Ibu anak berapa? Oh, anak saya 5. Sekarang kemana? Ya sudah banyak berkeluarga masing-masing. Loh berarti nanti kalau rumahnya dibesarkan, Bapak Ibu tinggal sama siapa? Ya cuma sama istri. Apakah cocok cuman berdua dan rumah sebesar itu? Oh iya, enggak juga ya. Artinya ketika kita punya dorongan melakukan sesuatu karena amarah, ya maka energi kita rendah. Hasrat 125. Wah, pokoknya nanti ketika pensiun saya pengen seperti ini, pengen seperti rencana boleh. Tapi ketika itu menjadi hasrat, maka energinya rendah. Takut 100. Nanti pensiun gimana ya? Apa aktivitas saya ya? Apa bisnis saya ya? Energinya turun 100. Menjalankan bisnis perlu konsistensi, Bapak Ibu. Sama seperti halnya kita berangkat bekerja setiap hari, begitu pula bisnis. Perlu konsistensi setiap harinya. Duka 75. Patis ya sudahlah hidup ngalir saja 50. Bersalah nyalahin diri sendiri. Aduh gimana ya saya cuma pensiun sih. Aduh sudah tua, aduh capek. Kayaknya nggak mungkin deh 30 energi. Dan pada akhirnya malu, aib menjadi 20 energinya. Oke. Terus bagaimana energinya bisa di atas garis merah? Nah, paling tidak Bapak Ibu perasaan kita netral dulu. Apa sih perasaan netral itu? Kita tidak menjudge kondisi sekarang dengan macam-macam judging. Kita tidak menilai kondisi sekarang dengan macam-macam penilaian. Contohnya, saya cuma pensiun, apalah arti diri saya. Berarti energi itu turun. Netral adalah kita tidak menjudge kondisi. Kita tidak melabeli kondisi itu dengan apapun. Dan kalau itu sudah bisa netral, maka kita bisa naik ke 350. Acceptance, menerima. Menerima itu bukan berarti apatis, Bapak Ibu ya. Bedakan ya. Menerima itu dalam artian kita sadar kondisi sekarang, ya saya memang sudah pensiun. Saya sadar, saya pensiun, banyak hal yang berkurang. Terus apa yang harus saya lakukan supaya mengatasi kondisi ini? Itu acceptance. Dia tetap positif, ada usahanya, ada ikhtiar. Acceptance 350. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Ketika energi kita naik, maka peluang akan terbuka lebar. Ketika kita positif, pikiran perasaan positif berada di energi terbaik, maka peluang kebaikan, orang-orang yang akan mengantarkan kita kebaikan akan terbuka lebar. Pertanyaannya, siapa yang masih ingat metode dalam training MPP memindahkan perasaan negatif kepada perasaan positif dalam waktu singkat? Ayo, boleh. Siapa yang masih ingat? Wih, dari Pak Asep GKM Coach. Wow, luar biasa. Pak Asep, Pak dapat hadiah nggak nih, Mbak Dia? Boleh Coach nanti boleh mohon info nomor teleponnya Pak Asep ya. Ada saldo. Wah, mau dikasih hadiah tuh. Boleh saldo GoPay nanti Pak. Pak Asep dapat hadiah tuh Pak Asep, kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi pertama-tama nulis GKM tuh ya, gugus kendali mutu. Ini zaman siapa nih gugus kendali mutu nih? Zaman Orde Baru nih Pak. Gugus kendali mutu. Kalau nggak salah zaman Pak Sudomo ya, Pak Sudomo dulu ini GKM tuh ya, kalau nggak salah. Siapa yang masih ingat Pak Sudomo? Apa ciri khas Pak Sudomo? Oh, Pak Valentinus. Masih ingat Pak Sudomo ya Pak ya? Rambut putih, betul. Ya itu kan zaman beliau ini ya GKM ya kalau nggak salah Ibu Gus Kendali Mutu. Ya betul sekali Bapak Ibu. Gimana caranya meningkatkan energi? Ada yang namanya GKF, gerak, kata, dan fokus. Cuman sebelumnya Bapak Ibu boleh lihat hasil penelitiannya seperti ini. Menariknya begini Bapak Ibu. Nah ini hasil penelitiannya. Satu individu di level 500 dapat menetralisir 750.000 individu. Oh, cinta. Makanya tokoh-tokoh agama yang memulai sesuatu dengan cinta, mengajar umatnya dengan penuh cinta, maka dia didengar oleh 750.000 orang. Satu individu di level 600 dapat menetralisir 10 juta orang.
Gamma. Satu individu di level 700 dapat menetralisir atau mengimbangi 70 juta individu. Maka ya energi positif ini dampaknya luar biasa. Ya. Nah, bagaimana caranya? Apa itu GKF-nya? Nah, ini GKF-nya ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini saya munculkan GKF-nya nih. Yang pertama gerak. Nah, yang kedua, kelola kata-kata. Yang ketiga, fokus. Saya akhirnya jadi sadar, Bapak Ibu, tanpa sengaja, dulu waktu saya kecil, waktu SMP, saya itu hidupnya susah banget. Ya karena anak yatim ya, dan di zaman itu, waktu itu kan ekonomi juga belum membaik, gitu kan. Jadi hidupnya susah, sehingga ketika SMP itu, saya ingat jamnya, kalau tidak salah pukul setengah 4 subuh waktu itu, saya lagi diem, termenung, kemudian berpikir begini, tanpa sadar, saya mengucap kata-kata positif untuk diri saya. Wah, nanti ketika saya menikah, saya akan menikahi anak orang kaya, dia anak satu-satunya, bapaknya pejabat, dia punya mobil. Saya sebut sukunya ya, sukunya suku Minang. Ternyata di usia 26 tahun, Bapak Ibu, yang menjadi istri saya persis dengan apa saya ucapkan dalam pikiran di usia SMP ketika subuh. Istri saya anak satu-satunya, dia anak seorang ya orang punya lah waktu itu. Kemudian dan dia juga orang Minang dan waktu itu dia juga punya mobil. Oh, artinya ternyata kata-kata itu bisa menjadi sebuah doa yang Tuhan jawab. Kemudian di tahun 2023, 23 apa 2022 ya, saya tersadar waktu itu saya mengalami kecelakaan mobil Bapak Ibu di daerah Wonosobo itu ya, daerah Dieng, Tambi itu, deket-deket Dieng, nabrak dengan kerusakan yang cukup parah. Ternyata, kenapa kok waktu itu nabrak? Jadi sebelum saya akhirnya merenung, kenapa kok waktu itu nabrak? Ternyata, Bapak Ibu, saya selalu berpikir, kayaknya sayang ya bayar asuransi, sudahlah mahal nggak kepake, sudahlah mahal nggak kepake. Eh, Allah kabulkan juga doanya. Apa doa yang dikabulkan? Asuransinya kepake. Sehingga kalau tanpa asuransi itu puluhan juta sudah melayang, dengan asuransi ya cuma bayar 500.000 saja. Sejak saat itu akhirnya saya menyesal kalau kata-kata negatif saya ucapkan. Saya berjuang sekuat tenaga sampai detik ini supaya kalimat-kalimat positif tetap saya ucapkan. Artinya apa Bapak Ibu? Sadari, jangan-jangan yang membuat hidup kita terpuruk itu hari ini adalah pikiran kita sendiri loh. Kata-kata kita mengatakan, oh MPP mati pelan-pelan, oh MPP masa penderitaan panjang, wah pensiun nih sudah nggak berarti lagi. Ya stop, Bapak Ibu stop hari ini, gitu. Nggak ngucapin kalimat-kalimat itu lagi. Coba deh Bapak Ibu sadari, dari perjalanan hidup kita sampai detik ini, kejadian baik dan buruknya itu jangan-jangan juga karena ucapan kita sendiri loh. Betul Bapak Ibu? Nah, maka cara pertama untuk mengelola mental kita adalah jaga energi dengan cara gerak. Simpelnya gini saja Bapak Ibu. Di medsos banyak kok yang sharing tentang bagaimana gerak. Kalau di usia pensiun, ya ini mohon izin. Eh, karena saya beragama Islam, jadi saya mengambil sudut pandang apa yang saya lakukan setiap harinya.
Bagi saudara kami yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, silakan sesuaikan. Ataupun Konghucu di sini silakan sesuaikan. Kalau bagi yang beragama Islam, bukan syarat. Bagaimana cara gerak tubuh supaya energi positif ya bangun sepagi mungkin, jam 3 atau jam 2 subuh. Cuman tidurnya cepet ya Pak ya. Misalnya contoh jam 9 maksimum sudah tidur atau jam 10 sudah tidur. Tidur berkualitas, maka bangunnya akan lebih sehat. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan setelah itu? Ya, silahkan, Qiyamul. Kalau saudara kami yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha bisa dengan yoga atau dengan exercise lainnya, silahkan. Bagi yang Muslim bisa Qiyamul, membaca kitab suci setelah itu, atau berzikir. Kemudian ke masjid pagi hari jalan kaki tuh Pak. Bu, jalan kaki. Nah, setelah pulangnya, coba investasikan waktu sekitar 30 menit untuk berjalan supaya lebih sehat. Nah, itu kan ada proses gerak. Tubuh kita akan menghasilkan endorfin, menghasilkan hormon bahagia, dan imunitas kita akan naik. Itu gerak. Atau mungkin farmer method, metodologi petani. Ke Indomaret, belanja, Bapak Ibu nggak usah naik motor, belanjanya di Tenteng. Untuk melatih masa otot ya. Karena di atas 40 tahun itu sebenarnya sudah masuk ke kategori pralansia. Yang di atas 40 tahun itu sudah masuk kategori pralansia. Maka ini berdasarkan soal ahli daripada body lifter yang punya usaha gym, dia menyampaikan di usia itu ya bagus Bapak Ibu bangun masa otot, nggak perlu ke gym sebenarnya, tapi Bapak Ibu dengan metode nyapu, ngepel sendiri di rumah, kemudian angkat yang ya angkat beban seperti angkat cucian gitu kan, belanja ke pasar di Tenteng dengan tangan kanan kiri, itu akan melatih masa otot. Itu gerak. Kata-kata ya mulai sekarang kita mengatakan saya sehat, saya bahagia, rezeki saya melimpah, saya adalah orang paling beruntung, saya orang paling bahagia, dan saya mendapatkan kebaikan demi kebaikan setiap harinya. Kalau pesan ini sudah sampai kepada Bapak Ibu, boleh ketik angka 2 di kolom chat. Oke. Silakan tuliskan angka 2 di kolom chat. Wih, banyak Coach. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Yang pertama GKF ya Bapak Ibu ya, gerak, kata, fokus untuk managing energi. Supaya energi kita berada di energi level terbaik. Ya, level terbaik itu ya berada di atas nih. Ya, level energi terbaik berada di atas garis merah. Silakan terapkan Bapak Ibu. Ya kalau ilmu ini tidak diterapkan ya akhirnya jadinya cuma sekedar knowledge. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Silakan Mbak Dia boleh dipandu. Baik, silahkan Bapak Ibu semuanya sampai sini. Boleh jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang mau langsung bertanya ke Coach Hedi. Tadi sudah dijelaskan terkait 4 poin bagaimana kita menghadapi nih masa-masa pensiun dari mulai managing energi, kemudian Grand Why, Grow Mindset, dan Talent DNA. Silakan, mungkin dari Pak Indra ada yang mau ditanyakan Bapak? Oke, masih di mute Bapak, Pak, mohon izin. baru bergabung Ibu. Mohon maaf. Oke, siap. Yes, Baik. lanjut dulu. Baik Pak Indra, terima kasih. Ya, Oke, dari Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah dijelaskan terkait GKF, Pak Asep tadi mohon izin Bapak untuk mengirimkan juga nomornya ya Pak. Tadi sudah saya japri, tapi mungkin belum dijawab.
Pak Asep. Silakan untuk mengirimkan nomor. Mungkin nanti juga akan ada kuis. Coach boleh berikan 2 pertanyaan nanti di akhir sesi ya, Coach. Akan ada saldo, top up saldo untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Masih di mute, mohon izin, Coach Hedi. Oh iya, yang tadi jawab GKF juga sudah dapat ya hadiah ya. Ya, ini masih saya tanyakan belum dijawab oleh Pak Asep. Mohon izin kepada Pak Asep. Sudah saya japri, Bapak. Mohon izin mengirimkan untuk nomornya untuk di top up. Adakah Ya, dari Bapak Ibu sekalian? kalau enggak kita lanjut saja dulu ya. Oke, silakan, Coach. Nah, resep yang kedua setelah energi yaitu sama-sama nih kita perbaiki niat nih Bapak Ibu. Nah, kalau Dokter Ari membuat metode seperti ini. Ada 3 niat kita sebagai manusia dalam menjalankan aktivitas. Silahkan Bapak Ibu pilih, namun ini akan menentukan endurance kita, menentukan resiliensi kita, menentukan sukses jangka panjang kita. Yang pertama ada strong why, niat melakukan aktivitas karena pengen dapat materi. Itu strong why. Yang kedua, big why, niat melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan aktualisasi atau penghargaan dari lingkungan luar. Yang ketiga, karena grand why, spiritual. Niatnya karena sebuah pengabdian kepada yang maha tinggi dan maha menciptakan. Contoh simpel. Oh, saya setelah pensiun pengen melakukan sesuatu. Ah, apa sih yang pengen saya lakukan? Nah, saya pengen jual sarapan pagi aja deh. Apa tujuannya? Ya, saya ingin membantu mereka karena boleh jadi tinggal di kota besar itu pagi hari mereka belum berangkat sarapan, sehingga mereka tidak berenergi. Saya ingin membantu mereka. Boleh jadi satu butir nasi yang saya jual adalah cara saya mengabdi kepada Tuhan saya. Akhirnya dia jualan nasi uduk lah misalnya. Karena tujuannya pengabdian kepada yang Maha Menciptakan, dia pilih bahan-bahan terbaik. Ya, dia buat harganya juga bersaing. Dalam pikirannya, ini adalah kontribusi hidup saya sebelum saya pulang kepada yang Maha Menciptakan. Akhirnya, eh, akhirnya dia melakukan jual nasi uduk itu tujuannya bukan karena materi semata, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi tujuannya karena ingin membantu banyak orang supaya jadi bekal dia pulang kepada yang Maha Menciptakan. Ketika dia jual nasi uduk, tujuannya mulia, secara pengakuan masyarakat dia dapat karena barang-barangnya dibuat barang-barangnya pilihan terbaik, dimasak dengan cara terbaik, dibungkus juga dengan cara terbaik, dan pada akhirnya materinya juga dapat keuntungan setiap hari dijual. Tapi ingat Bapak Ibu, tujuannya karena sebuah pengabdian. Coba kita balik. Kalau tujuannya materi memang salah, Coach. Enggak. Tapi ingat Bapak Ibu, yang namanya usaha perlu konsistensi. Apakah langsung berhasil di bulan pertama? Apakah akan mencetak laba yang menggiurkan di bulan pertama? Belum tentu Bapak Ibu. Kalau tujuannya materi, melihat keuntungan bulan pertama yang belum sesuai dengan pengeluarannya, tujuannya materi. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Kalau tujuannya hanya materi, yang penting keuntungan. Bulan pertama apa yang terjadi? Iya, boleh jadi kita akan melihat kok nggak sesuai ekspektasi sih, kok berat sih, kok nggak sesuai yang pengeluaran. Apa yang terjadi? Yang pada akhirnya kita demotivasi dan kemudian berhenti mungkin berusaha. Itu kalau tujuannya hanya sekedar materi. Kalau tujuannya karena ingin mendapatkan pengakuan, wah saya pengen menunjukkan bahwa pensiun itu masih tetap berharga dan berarti. Tiba-tiba pas kita membuka bisnis malah dicemooh. Tuh lihat tuh pensiunan tuh begitu tuh. Tuh lihat tuh pensiunan ini begitu tuh. Depresi lagi kita. Berarti boleh nggak coach tujuannya materi dan emosi? Monggo, itu pilihan Bapak Ibu. Tapi ingat,
ketika Anda sudah memilih, sadari resiko yang Anda ambil. Karena pilihan kita pasti ada resikonya. Terus kalau Grand Why susah, Coach. Iya, tidak juga. Kita perlu menata apa sih niat kita buka bisnis hari ini. Kalau cuma karena materi dan emosi semata, sadari hal-hal resiko yang bisa kita dapatkan. Apakah karena spiritual tanpa resiko? Ada juga resikonya. Tapi ingat ketika tujuan kita kepada sesuatu yang lebih tinggi, melihat sebulan pertama kok nggak untung, dia tetap konsisten. Karena punya tujuan terbaik, yaitu membuat orang-orang bisa sarapan. Kok nggak dapat penghargaan, nggak dapat pengakuan, dia tetap berjualan. Kenapa? Karena hanya Tuhan saya yang bisa memuji saya dan menghargai dan tahu apa isi hati saya. Apa yang terjadi ketika Grand Why yang menjadi tujuannya, maka dia akan konsisten terus membuka bisnisnya, dia akan terus bangkit dari keterpurukannya, dan pada akhirnya, sadari Bapak Ibu, ikhtiar, usaha akan menemui hasil terbaiknya. Itu Grand Why. Maka sekarang, menurut Bapak Ibu, mana motivasi kita setelah pensiun? Strong Why, Big Why, atau Grand Why? Silakan tuliskan. Mana motivasi yang harus ada dalam diri kita? Strong, big, grand. Silakan tuliskan. E. Oke, ini apakah emosi Pak Ana Sudiatman? Oh, Grand Why. Betul Bapak Ibu, karena mohon izin, sependek pengalaman saya atau sepanjang pengalaman saya menapaki hari-hari setelah tidak lagi mendapatkan penghasilan bulanan, yang membuat bangkit dari keterpurukan adalah Grand Why. Bahkan setiap hari saya harus meluruskan niat, apa tujuan hidup saya. Kalau saya melakukan usaha, bisnis, apa sih alasan utamanya, apa tujuannya. Supaya nanti dalam perjalanan kehidupan kita, kan niat baik kita tidak bisa terendus oleh manusia. Kadang-kadang kita berbuat baik masih disalahin, sudah berkontribusi masih dianggap tidak ada kontribusinya, sudah melakukan kebaikan, malah difitnah. Ada juga yang seperti itu. Maka setiap hari saya meluruskan niat, apa tujuan dan niat saya. Grand Why. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan Grand Why. Dua resepnya sudah Bapak Ibu dapatkan. Managing energy dengan GKF. Yang kedua dengan Grand Why. Karena tujuan kita melakukan sesuatu, sebuah pengabdian kepada yang Maha Menciptakan. Yang ketiga, growth mindset. Growth mindset. Ini ya Bapak Ibu ya, growth mindset. Apa itu growth mindset? Nah, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan saja. Ini ada... Nah, siapa yang masih ingat rumus ini? Silahkan, boleh direspon. Mbak Diah dibantu ya, di-encourage Bapak Ibunya ya. Silakan untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang baru-baru selesai training nih dan masih ingat terkait E plus R sama dengan O. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu sekalian? Silakan. Mungkin Bu Seti, Pak Rusman Suparman. Kemudian di sini juga ada Pak Teguh, mungkin yang baru-baru nih Bapak Ibu yang baru mungkin 2 bulan, 3 bulan training. Apakah masih ingat dengan rumus ini, Bapak Ibu semuanya? Silakan, Bapak Ibu. Atau sudah lupa, Mbak Dia? Karena ada istilah kita datang itu yang tersisa hanya beberapa persen ini, Coach, dari materi yang disampaikan. Oke.
Tidak ada Bapak Ibu. Mungkin saya tunjuk, boleh untuk disampaikan ya. Nggak apa-apa Mbak Dia, kita bahas saja. Langsung saja Oke, mungkin ya. Bapak Ibu oke. yang dimaksud event ini apa sih? Boleh nggak Bapak Ibu tuliskan di kolom chat supaya kita ada interaksi. Dan ini adalah proses kita menyamakan persepsi ya. Event itu apa? Oke, dari Pak Ana, kegiatan. Dari Pak Bayu Aji, ini peristiwa, Coach. Contoh dong, contoh fakta, betul. Oke, Kak Kejadian Surya. terjadi, betul. Apalagi? Kasih contoh dong. Silakan Mbak Dia, bisa dibantu. Contohnya apa gitu? Oke. Saya bantu satu contoh ya. Contohnya adalah perang dagang, event itu acara, betul Pak. Perang dagang antara Cina dan Amerika, itu event yang sedang berlangsung. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu apa saja eventnya? Silakan dari Bapak Ibu mungkin saat ini sedang apa ya menjalani suatu momen yang itu perlu respon kita, bagaimana kita meresponnya. Silakan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan langsung. Mungkin Pak Suwardi, boleh disampaikan Pak, apa nih Pak? Contohnya, kalau tadi Coach Hedi menyampaikan terkait eh, perang dagang nih. Eventnya perang dagang antara Amerika dan Republik Rakyat Tiongkok. Kalau Pak Suwardi mungkin ada Iya, salah satu contohnya Pak. izin coach. Jadi Ya, kalau dari pendapat saya, kalau event itu kan pameran, jadi kita untuk meningkatkan usahanya itu dengan ikut pameran atau apa ya, kontes itu, mungkin itu. oh gitu. Terima kasih. Makasih Pak, terima kasih. Iya. Tepuk tangan Oke. dulu nih buat Pak Suwandi. Ya, betul di satu sisi yang dimaksud event di sini adalah kejadian. Contoh kata Pak Surya tuh harga barang tinggi dan naik sekarang. Betul ya? Keadaan ekonomi dunia, hujan yang datang tiba-tiba. Pertanyaan saya begini sih Bapak Ibu, bisa nggak kita mengubah ekonomi yang sedang lagi ada perang dagang Amerika dan Cina sekarang? Bisa nggak kita mengubah kondisi itu? Coba Bapak Ibu boleh jawab. Apakah kita bisa mengubahnya? Yang panas tiba-tiba jadi dingin, udara. Nggak bisa. Hujan kemudian jadi reda. Apakah kita bisa mengubah event? Tidak. Boleh dijawab Bapak Ibu. Pensiun, ini event juga kan? Apakah kita bisa mengubah pensiun? Jadi nggak pensiun? Silakan. Karena event juga. Anak mau masuk universitas, itu event. Bisa nggak kita bilang ke anak, udah nak, nggak usah masuk kampus, SD lagi aja deh, murah biayanya gitu. Kampus mahal. Oke, ada yang menjawab bisa bila mampu. Bapak bisa ngubah panas jadi dingin secara tiba-tiba, Pak? Atau banjir tiba-tiba jadi kering? Kan event semua tuh. Atau gini deh, mana bapak-bapak? Coba bapak-bapak. Bapak-bapak nih yang punya istri, boleh angkat tangannya. Pak, mohon izin Pak. Istri kita dalam satu hari itu kalimat yang harus keluar 27.000 kata. Sementara seorang laki-laki paling cerewet itu paling tidak 10.000 kata. Paling tidak, tapi normalnya 5.000 kata dalam sehari. Nah, pertanyaannya nih, siapa di antara bapak-bapak yang bisa mengatur ras terkuat di bumi, yaitu emak-emak? Ayo, langsung pada ketawa semua. Ya, 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 ya. Mana Artinya apa Bapak berani, Ibu? Coach? Mana Ya, berani, Bapak? oh, Mana Bapak-bapak berani. mana? Ya, oke. Eh, ketawa. Ada nggak yang bisa ngatur ras terkuat di bumi? Nggak ada. Saya juga nggak bisa, Pak. Gitu kan.
Nah, keren sekali Pak Bayu Aji. Apa sih kesimpulannya? Bahwa saya dan Bapak Ibu, kita nggak bisa mengontrol event, nggak bisa mengubah event. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol respon kita. Apa sih respon kita? Pikiran kita, perasaan kita. Lagi, apa sih respon kita? Pikiran kita, perasaan kita. Apa sih respon kita? Pikiran kita, perasaan kita. Itu yang bisa kita kontrol 100%. Betul kata Pak Bayu Aji, kalau responnya negatif, ya hasilnya negatif. Kalau responnya positif, ya hasilnya positif. Betul sekali Pak Surya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengontrol pikiran dan perasaan. Sekali lagi, mengontrol pikiran dan perasaan. Ketika kita mengontrolnya positif, maka dia berdampak kepada outcome, hasil akhir. Contoh, ya, ini contoh kejadian saya dengan guru saya, Dr. Ari Ginanjar. Waktu berada di ESQ Learning Center Cisarua. Di situ ada kolam renangnya, Bapak Ibu. Sebelum hari ini, sebelum peristiwa itu, saya itu sama sekali, bukan sama sekali, ya nggak bisa berenang lah Bapak Ibu. Takut kalau di kedalaman 160 lebih, 160 cm lebih, takut. Di kedalaman 200 apalagi 250, nggak bisa berenang. Bahkan waktu itu Pak Ari melihat fenomena, saya cuma berada di pinggir kolam renang saja, gitu ya. Pak Ari menghampiri saya. Hedi, kenapa kamu nggak bisa berenang? Ya, ya karena airnya Pak. Emang kenapa airnya? Ya karena air menenggelamkan. Saya takut tenggelam Pak, saya takut kelelep Pak. Kemudian satu pertanyaan Pak Ari ini kemudian mengubah hidup saya. Pertanyaan beliau begini, coba secara fisika apa sih hukum apa? Apa sih sifat air? Sifat air itu nenggelemin atau ngangkat, kata Pak Ari. Coba Bapak Ibu jawab, apa sifat air? Menenggelamkan atau mengangkat? Tulis, silahkan. Boleh dibaca Mbak Dia. Dari Sifat Pak aslinya secara Ya, fisika. dari Pak Asep mengangkat coach. Dari Pak Bayu Aji bisa dua-duanya nih. Nah, saya Oke. penasaran nih bisa dua-duanya. Kemudian ada juga Pak Ana Sudiatman mengangkat, Pak Valentinus mengangkat, kemudian Bapak Ibu AS mohon izin mengangkat. Lalu dari Pak Teguh SB mengangkat nih coach sama. Lanjut dengan Pak Rahman atau Bu Rahman mohon izin mengangkat coach. Gimana nih? Betul. Ternyata secara fisika sifat air itu mengangkat Bapak Ibu. Mengangkat gitu, membuat ngambang. Pak Ari menjelaskan itu. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, sifat air itu mengangkat Heidi. Saya diem aja. Terus apa yang membuat kamu tenggelam dari air? Yang membuat kamu tenggelam dari air karena kamu memusuhi air, memusuhi makhluk Tuhan, makhluk Allah yang bernama air. Kamu di pikiran kamu sudah bilang air itu menenggelamkan, air itu membuat kita kelelep. Ya kamu kelelep. Coba sekarang mindset kamu ubah, air itu mengangkat diri kamu. Langsung saya bilang, wahai air, tolong angkat saya ya. Ya udah, sekarang kamu tenang, kata Pak Ari. Sekarang tengkurap di air. Saya tengkurap, relax saja. Blek, beneran Bu, ngangkat Pak. Saya ngambang begitu gitu. Coba sekarang tangannya gerakin sedikit, ser, jalan. Pada saat itu Bapak Ibu, ketika mindset saya berubah, sejak saat itu pula saya sudah bisa berenang. Bahkan terakhir itu saya berenang di 250 cm itu ya sudah santai aja gitu kayak perenang profesional. Karena saya yakin bahwa yang namanya air itu mengangkat. Kita memang tidak bisa mengubah airnya, tapi yang bisa kita ubah adalah pikiran saya terhadap air sehingga outcome-nya saya bisa berenang. Kita nggak bisa mengubah, kita sudah pensiun dan usia kita bertambah. Tapi yang bisa kita lakukan apa?
bahwa masa pensiun adalah masa yang paling membahagiakan, menyenangkan, itu adalah cara kita untuk menambah penghasilan, pemasukan, untuk berkarya, untuk bermanfaat, boleh jadi Anda akan ketemu jalan Anda sendiri. Tadi yang bertanya juga, Coach, apakah boleh buka usaha? Sangat boleh, Bapak Ibu. Usaha Anda boleh macam-macam sekarang. Karena waktu Anda bebas, Anda bisa menentukan, Anda bisa belajar lagi. Coach, saya sudah tua, masa saya buka usaha? Namanya belajar, nggak ada kata terlambat, Bapak Ibu. Namanya sukses, dia perlu waktu konsisten. Nggak ada rumus usia sukses. Coach, saya mesti mulai di usia 60. Apakah saya bisa berhasil? Andai kata pun ikhtiar Bapak Ibu tidak menemukan hasil. Ingat, dalam agama, ternyata yang menjadi pahala adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Oke. Make a sense, Bapak Ibu? Make a sense? Masuk akal? Kalau Bapak Ibu menerima pesan ini dengan penuh, tulis angka 10 di kolom chat. Silakan. Tulis angka 10 di kolom chat. Pak Ana Sudiatman 10, Pak Aji 10, Bu Santi, Pak Sodik, Pak Rahman luar biasa, Bapak Ibu semuanya. 10 coach. Oke. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan angka 10. Boleh tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Ya, terakhir nih Bapak Ibu mohon izin. Karena waktu kita berbeda-beda, boleh jadi ada yang di Indonesia Tengah, ada yang di Jawa Timur juga. Karena Jawa Timur sebentar lagi mungkin sudah azan gitu kan ya. Waktunya beda-beda juga. Terakhir Bapak Ibu, terakhir adalah penting juga bagi kita untuk memahami talenta. Ini kesimpulannya. Berarti bagi Bapak Ibu yang ingin memahami talenta, bisa komunikasi dan konsultasi ke Mbak Dia ya. Coba Bapak Ibu tulis dalam kolom chat, apa keahlian Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan Ruby Habibie? Silakan tuliskan. Apa talenta hebatnya? Tulis talenta hebat Prof Habibie apa? IT, keren. Teknologi ya. Buat pesawat, beliau dikenal dengan teknokrat ya. Apalagi buat pesawat. Kalau Rudi Hartono, apa yang Bapak Ibu ingat dari Rudi Hartono? Rudi Hartono, yang dulu waktu zaman muda dulu, beliau main bulu tangkisnya kehebatannya apa? Rally panjang ya, rally panjangnya ya, endurance-nya ya. Kalau Lim Swee King kan smash-smashannya. Rudi Hartono, juara badminton dunia. Kalau Rudi Hadiswarno, Mata rambut, Rudi Hadiswarno, fokus Mas, ke rambut. Bapak, Halo. masak Pak Rudi Hairudin, Pak. Penata rambut, hairstylist, betul. Baru deh, Rudi Hoirudin. Chef Rudi Hoirudin, apa nih? Duta bumbu ya, duta bumbu dari ladaku dan desaku. Ya. Betul, masak Nusantara, jago masak, bahkan sekarang jadi juri Master Chef 12 ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, bayangkan saya adalah orang tua keempat mereka nih. Contoh. Saya paksa Rudi Hoirudin jadi seorang teknokrat seperti Rudi Habibie. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Gak jadi, Ya, coach. ya nggak bisa, betul. Kacau. Yang ada pesawat itu obeng dikasih merica ya sama bawang ya. Kalau Hadi Suwarno disuruh main bulu tangkis Bapak Ibu. Rudi Hadi Suwarno disuruh main bulu tangkis, apa yang terjadi dengan shuttlecocknya? Shuttlecocknya di rebonding gitu kan. Frustasi betul. Bisa tapi nggak jago. Iya betul, bisanya seadanya saja. Kalau Rudi Hartono disuruh ngurus rambut,
Habis itu kepala para customernya, Coach. Ya, kepala customer di smash, pak, gitu kan. Apa kesimpulannya dari sini semua Bapak Ibu? Setiap orang punya kehebatannya masing-masing. Begitu juga Anda. Punya talenta hebatnya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing, dan itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Menciptakan. Kita hanya menemukan, coach, saya sudah mau pensiun, masa harus belajar talenta lagi? Tidak ada yang salah dari belajar, Bapak Ibu. Bahkan kan ada perintah dalam agama itu belajar dari mulai buayan sampai kepada liang lahat. Bahkan Dokter Ari dengan putranya pun berbeda talentanya, Bapak Ibu. Dengan perbedaan talenta ini, akhirnya Dokter Ari memahami cara bekerja anaknya dan tidak memaksa anaknya menjadi seperti Dokter Ari. Apa kesimpulannya? Kita perlu menemukan talenta kita. Coach, apakah coach sendiri sudah? Saya sudah. Bahkan saya gunakan juga kepada istri. Tujuannya apa? Untuk memahami istri saya seperti apa cara reaksinya, cara bekerjanya. Maka tadi dia izin. Boleh nggak saya pergi untuk keluar negeri lagi untuk buka just tip? Silahkan, saya bilang. Selama dia suka untuk just tip dan ada keuntungannya, monggo silahkan. Karena talentanya seperti itu. Bahkan saya juga melakukan talent DNA untuk anak-anak saya. Untuk apa? Supaya saya memahami bagaimana cara mendidik mereka dengan caranya, dengan talentanya. Itu saja Bapak Ibu, 4 yang kita lakukan, bagaimana cara kita mengelola supaya mendapatkan mengelola mental kita setelah pensiun. Satu, managing energy dengan GKF, Grand Why, growth mindset. Kita hanya bisa fokus dan tanggung jawab kepada responnya. Dan yang ketiga, fahami talenta Anda, bahwa Anda adalah makhluk ciptaan Tuhan terbaik dan hebat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Hedi, luar biasa ya dari 4 hal tadi yang sudah disampaikan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan terkait apa yang sih yang didapatkan pada sesi hari ini. Boleh untuk on kamera dan menyampaikan. Ada sedikit top up GoPay ya untuk Bapak Ibu atau OVO Dana, silahkan nanti bisa hubungi saya. Apa sih yang didapatkan oleh Bapak Ibu dalam sesi kali ini? Silakan, ada yang mau mengawali? Satu orang terlebih dahulu secara online langsung. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Adakah dari Bapak Ibu semuanya? Jika tidak ada sukarelawan atau yang mau, ini ada paksawan nih. Adakah dari Bapak Ibu? Oke, sepertinya Pak Nurfi Iya, berkenan. Oke, silakan Bapak. Apa sih yang didapatkan atau mungkin Bapak bisa merangkum nih materi kita pada 1 jam lebih ini. Apa point of view yang didapatkan oleh Bapak dari paparan materi dari Coach Hedi sesi sharing tadi? Silakan Pak Nurfi. iya. Eh, Assalamualaikum, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. eh, saya pensiun Desember kemarin, Oh, jadi sudah oke. bulan kelima lah gitu ya. Yang kelima. Bulan kelima, jadi kalau lihat materi Pak Edi tadi, memang masih dalam masa-masa find a new beginning gitu ya. Jadi sebenarnya setelah pensiun itu peran apa yang akan saya akan saya cari dalam artian peran yang optimal lah gitu ya. Mhm. Dengan 4 cara tadi Pak Edi sepertinya memberikan kembali ke saya jalan untuk menemukan new beginningnya itu tadi. Kira-kira nanti saya mau jadi apa gitu ya. Karena untuk yang GKF itu tadi juga saya eh, belum istiqomah itu. Jadi dengan kata dan gerak itu ya dulu awalnya saya nanti kalau saya pensiun saya tidak ingin mengubah kebiasaan saya ya bangun pagi mandi terus ya pokoknya aktivitas-aktivitas yang produktif ternyata
bangun habis subuh juga melek sebentar tidur lagi gitu ya. Jadi oh ini kayaknya saya harus dari awal ini dulu deh saya benahin itulah ya. Gerak dulu deh paling tidak gerak dulu harus dibenahin. Jadi hal-hal yang kecil tadi. Jadi terima kasih Pak Edi untuk menemukan diri yang baru, diingatkan kembali itu yang pertama. Yang kedua ke depannya ini Pak Edi, mohon caranya ini. Jadi saya itu menemukan bakat lama yang terpendam, Oke, apa itu, Pak? eh, menulis gitu Pak. Jadi Oh, menulis. Walaupun belum ada karya ya, tapi sepertinya dengan tadi diingatkan kembali ada talenta DNA, ada growth mindset itu kayaknya ini bisa di digali kembali lah gitu ya, digali kembali mulai dari awal tadi Pak, gerak dan kata, kemudian grand why-nya kayaknya banyak hal yang mestinya ya selama saya bekerja puluhan tahun itu harusnya bisa saya tularkan ke orang lain, bisa bermanfaat. Grand why-nya itu dapat di situ ya Pak Edi ya. Jadi bukan sekedar nulis terus jualan buku dapat duit, bukan itu, tapi bagaimana apapun bentuknya saya yakin deh, dari sekian banyak kejadian yang saya alami selama aktif bekerja mestinya ada, mungkin bagi saya biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu aja luar Pak biasa. Edi, Mbak Dia, sedikit sederhana aja saya mencoba menganalogkan antara yang apa yang disampaikan Pak Edi tadi dengan apa yang saya tangkap itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurfi. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Nurfi, luar biasa sekali. Semoga aktivitas menulisnya dilancarkan ya Pak. Siapa tahu nanti kita Hmm. bisa membahasnya nih di sesi webinar-webinar selanjutnya. Ya, amin. Mohon doanya. Baik, Pak Nurfi, mohon izin nanti boleh dijabri ke saya untuk nomor HP-nya ya Pak, untuk saya top up mungkin saldo GoPay atau OVO seperti itu Pak. Terima kasih Pak Siap, Nurfi. siap. Terima kasih kembali. Baik, silakan dari Bapak Ibu yang lain satu kali lagi ada yang mau berkenan untuk menyampaikan apa sih yang didapat, point of view apa yang didapat oleh Bapak Ibu semuanya dalam sesi hari ini. Silakan mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup pada sesi hari ini dan kita foto bersama. Namun sebelum itu boleh Bapak Ibu untuk sembari mengisi link feedback yang sudah saya bagikan di kolom chat. Oke, sepertinya ada Pak Anto. Mungkin berkenan untuk sharing melanjutkan dari Pak Nurfi. Pak Anto? Oh iya, makasih. Oke, silakan Pak Anto. Yang bisa saya ambil pelajaran adalah memotivasi kita Mhm. untuk menggali diri kita. Sebenarnya kita itu punya bakat-bakat potensi apa gitu loh. Kelebihan-kelebihan apa dan juga kekurangan-kekurangan kita apa. Mhm. Jadi dari itu kita bisa menganalisa kan. Jadi Betul. plus minusnya kita apa, kita punya dari itu kita bisa memanfaatkan ke depan untuk aktivitas ke depan itu positif itu. Yang tadi dari DNA kita, jadi talent dan bakat kita apa gitu. Jadi kita Betul. menggali diri itu. Itu aja yang Oke. tadi. Jadi perlu karena kadang-kadang kita terjebak pada situasi yang kita nggak sadar gitu. Kayak Ya. kita di pabrik gitu. Pokoknya kayak jadi operator, kayak jadi robot aja gitu. Pokoknya bekerja gitu aja. Nggak tahu diri gitu loh. Sampai pensiun, setelah setelah pensiun baru tahu lah, bingung dia. Padahal dia punya bakat sebenarnya gitu. Nah itu dengan adanya talent DNA ini, dengan adanya training ini, nah itu menyadarkan bahwa oh kita tuh sebenarnya kita itu siapa toh, nah, kita itu bagaimana dan sebagainya plus minus. Nah itu yang bisa saya ambil pelajaran dari. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Anton Wiryanto untuk sesi sharingnya. Luar biasa Bapak. Betul sekali. Jadi mungkin saat bekerja Bapak Ibu fokus terhadap pekerjaannya sehingga justru untuk mengenali diri sendiri itu apa ya? Terdistraksi ya coach ya. Mungkin nanti Bapak Ibu jika berkenan boleh nanti ke talent talentme.com, di situ ada tools talent DNA. Bapak Ibu bisa akses sendiri, bisa melihat apa saja yang kemudian
didapatkan ketika nanti asesmen ya Bapak Ibu untuk mempertegas nih, lebih memperjelas apa sih sebenarnya talent-talent saya yang dideskripsikan dalam 10 atau 45 talent. Ada pilihannya ya Bapak Ibu. Nanti monggo bisa dicek di web tersebut. Baik, terima kasih Pak Anto. Ditunggu juga Pak Anto, Pak Nurfi untuk bisa chat ya Pak di eh, kontak saya di bawah untuk nanti eh, GoPay-nya. Silakan. Baik, Coach Hedi, mohon izin sebelum kita tutup sesi pada siang hari ini dengan foto bersama, boleh Coach untuk menyampaikan closing statement sesi webinar batch 68 kali ini. Silakan Coach Hedi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, wah, kalau ngasih closing statement gimana ya? Tapi yang saya alami saja ya, Ya. pada akhirnya konsistensi kita akan menemui jalannya sendiri untuk menggapai apa yang kita inginkan. Sukses tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh modal, tapi Tuhan sudah memberikan modal modal sukses dalam diri kita. Dan nikmati masa-masa pensiun sebagai anugerah dari Yang Maha Menciptakan. Itu saja. Ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Coach Hedi untuk sesi sharingnya. Kita diingatkan kembali untuk mereview yang kita dapatkan waktu training ya Bapak Ibu. Semoga hal ini memberikan motivasi kembali dan diingatkan kembali untuk selalu tetap Grand Y, menerapkan Grand Y, GKF, bahwa usia pensiun itu bukanlah akhir tapi awal untuk lebih mengenali diri kita, untuk mencoba hobi baru atau Bapak Ibu menuangkan seperti Pak Nurfi tadi menuangkan selama ini yang didapatkan oleh Bapak Ibu dari tahunan berkarir dengan ilmu yang banyak dalam sebuah tulisan yang semoga itu nanti bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk junior-junior kita atau lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, atas kehadirannya, menyempatkan waktunya, kesibukannya dalam waktu yang lumayan ya Bapak Ibu 1,5 jam, namun kita bisa untuk merefleksikan kembali aktivitas-aktivitas selama ini yang mungkin kita jalani harian. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi webinar batch 68 kali ini, boleh untuk dihidupkan kameranya kita foto bersama Bapak Ibu. Oke, luar biasa masih standby di belakang layar ternyata Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Pak Iwan Samrani, Pak Ahmad Sofan, Pak Adul Sakur, Pak Iwan Ridwan Manizin, luar biasa. Oke, Pak Valen. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu, namun semoga doa-doa baik tetap teriring untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, dalam hitungan ketiga, 1 sampai 3, Bapak Ibu saya akan ambil foto kita bersama. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, boleh berikan senyuman terbaiknya dan jempol terbaiknya untuk Coach Hedi yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Dalam kehitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari saya dan segenap manajemen dari ISQ Masa Persiapan Pensiun mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga Coach Hedi. Terima kasih Coach untuk kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Silakan untuk dapat segera melanjutkan agendanya dan kami tunggu di webinar Jumat pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mbak Terima Tia. kasih Mbak Dia. Oke, sehat selalu Ibu. Halo. Izin pamit. Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke. Musiknya mana ya?
Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau